Ini menceritakan seorang putri bernama Mayang Sari, seorang putri muda yang dikenal karena kelembutannya, tapi juga memendam kekuatan jiwa luar biasa. Kerajaannya menyimpan rahasia kelam yang telah lama dikubur dalam sejarah. Pedang sakti yang dulu digunakan dalam perang saudara yang menghancurkan banyak nyawa, termasuk kaum perawan suci yang mengutuk tanah kelahiran mereka sebelum gugur. Pedang itu disegel jauh di bawah istana, hanya dapat dibangkitkan oleh keturunan yang benar-benar memahami makna pengorbanan, keadilan, dan kedamaian. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di balik kabut pagi yang menyelimuti lembah larangan, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Cempaka Wangi, yang dikenal akan keindahan alamnya, kejernihan telaganya, serta kesucian hati sang putri tunggal, Mayang Sari. Putri ini tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga memiliki hati selembut sutra dan keberanian yang melampaui para prajurit terlatih. Istana tempat ia tinggal terbuat dari batu putih berkilau yang konon berasal dari gunung langit, dan taman di sekitarnya dipenuhi bunga-bunga langka yang hanya mekar di hadapan orang-orang berhati tulus. Masyarakat mencintai sang putri, bukan hanya karena darah bangsawannya, melainkan karena ia selalu hadir di tengah-tengah mereka, menyentuh luka, mendengar keluh, dan menenangkan gundah. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang seolah enggan muncul, sang raja menerima penglihatan dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, seekor burung phoenix tua berbicara dengan suara parau, memperingatkan bahwa kegelapan dari masa lalu akan segera bangkit, membawa kehancuran ke seluruh wilayah. Sang raja terbangun dengan tubuh basah oleh peluh dan jantung yang berdegup kencang, menyadari bahwa mimpi itu bukan sembarang bunga tidur. Ia memanggil seluruh penasihat kerajaan dan para resi tua yang hidup dalam pertapaan sunyi untuk menafsirkan makna penglihatan tersebut. Para resi sepakat bahwa ramalan itu mengacu pada bangkitnya sang penakluk malam, seorang penguasa kegelapan yang dahulu disegel di dasar bumi dengan sihir kuno. Dikatakan bahwa segel itu hanya bisa dipatahkan jika keturunan darah suci dari garis penguasa menyentuh tanah terlarang di puncak Gunung Hitam. Para resi juga membisikkan satu nama yang terlupakan oleh zaman, pedang sakti bumi langit, pusaka kuno yang dahulu digunakan oleh leluhur raja untuk mengalahkan sang penakluk. Namun, pedang itu telah lama hilang, tersembunyi di balik tirai waktu dan rahasia yang dijaga makhluk gaib. Putri Mayang Sari yang mendengar kabar ini merasa terpanggil. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tetapi karena ia merasakan panggilan yang datang dari lubuk hatinya. Suara halus yang memintanya bertindak sebelum terlambat. Ia menyadari bahwa takdirnya bukan hanya untuk duduk di singgasana emas dan mengenakan mahkota, tetapi untuk menapaki jalan sulit demi menyelamatkan tanah airnya. Ayahnya menolak, ibunya menangis. Namun semesta telah memilih, dan Putri Mayang Sari tahu bahwa ia tidak bisa berpaling dari suara batinnya. Sebelum fajar menyingsing, ia memutuskan untuk pergi diam-diam, ditemani hanya oleh kuda putih kesayangannya yang bernama Jaladara. Ia mengenakan jubah kain sutra biru langit dan membawa sebilah belati kecil warisan ibunya, satu-satunya benda yang tak pernah ia tinggalkan. Ia melangkah melewati gerbang istana yang tertutup kabut, mengucapkan doa dalam hati, dan memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sepanjang jalan, alam seperti membuka jalan bagi sang putri. Pepohonan menunduk, burung-burung diam, dan angin berbisik lirih seolah mengenali darah leluhur yang mengalir dalam tubuh Mayang Sari. Ia menapaki jalan setapak yang sunyi, menyusuri tepi hutan dan lereng gunung, hingga tiba di sebuah desa tua yang tak tercantum di peta manapun. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita tua berjubah abu-abu yang mengenali mata sang putri, meski belum pernah melihatnya. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Nini Tunjung, seorang penjaga warisan kuno yang telah ditugaskan oleh leluhur Putri Mayang Sari. Ia menyambut sang putri dengan senyuman dan berkata, "Akhirnya kau datang juga, wahai bunga dari garis terang. Pedang yang kau cari tak bisa ditemukan dengan mata biasa, hanya jiwa yang bersih dan hati yang yakin yang bisa membangunkannya dari tidur panjangnya." Dan dengan itu, Nini Tunjung membawa sang putri ke sebuah altar batu tua yang terletak di tengah hutan berkabut. Altar itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seperti ular, dan suara gemericik air terdengar dari dalam tanah. Nini Tunjung memerintahkan sang putri untuk duduk dan bermeditasi, menyatukan pikirannya dengan alam, serta melepaskan seluruh keraguan. Pedang sakti bumi langit tak bisa disentuh oleh tangan yang menyimpan ketakutan, bisiknya pelan. Maka duduklah Putri Mayang Sari dalam keheningan, hanya ditemani oleh desir angin dan bayangan leluhurnya. Dalam meditasinya, sang putri melihat kilasan masa lalu, peperangan besar, darah yang mengalir seperti sungai,
dan sosok leluhurnya yang memegang pedang bersinar terang. Ia melihat bagaimana pedang itu mengiris kegelapan dan menyegel sang penakluk dalam liang tak berdasar. Saat ia membuka mata, altar batu mulai bergetar, dan dari celah tanah muncullah sinar biru yang menyilaukan. Sebuah pedang dengan ukiran bintang dan bulan terangkat pelan-pelan dari dalam bumi, menyambut sang pemilik barunya. Dengan hati gemetar namun yakin, Mayang Sari mengulurkan tangannya dan menyentuh gagang pedang itu. Seketika tubuhnya diselimuti oleh cahaya biru yang hangat dan kuat, menyatu dengan jiwanya. Nini Tunjung tersenyum dan berkata, "Kini waktunya kau menapaki jalan sejati, wahai putri dari langit dan bumi. Pedang itu tak hanya senjata, melainkan bagian dari dirimu. Rawatlah ia, dan ia akan membimbingmu." Maka dimulailah perjalanan sejati Putri Mayang Sari, bukan hanya sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai pembawa harapan terakhir dunia. Setelah menerima pedang sakti dari altar batu di tengah hutan berkabut, Putri Mayang Sari merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kekuatan yang membuatnya merasa angkuh atau tak terkalahkan, melainkan kekuatan yang mengalir lembut, seperti sungai di musim semi, menenangkan dan menumbuhkan keberanian dalam jiwanya. Ia tahu bahwa pedang itu bukan sekadar senjata, melainkan cerminan dari kejujuran, pengorbanan, dan kedamaian yang harus terus ia jaga. Cahaya biru yang masih menyelimuti bilah pedang tersebut perlahan menyerap ke dalam tubuhnya, menyatu dengan denyut nadinya, seolah menjalin ikatan abadi antara keduanya. Nini Tunjung menjelaskan bahwa pedang itu memiliki nama yang tak boleh disebut sembarangan. Langit Perantara Dunia, pedang yang mampu membelah kabut takdir dan mengungkapkan kebenaran tersembunyi dalam hati manusia. Pedang ini dulunya digunakan oleh nenek moyang Mayang Sari, yang dikenal sebagai Ratu Cahaya Timur, untuk mengakhiri perang 7 kerajaan dan menyatukan wilayah yang sebelumnya terkoyak oleh ambisi dan dendam. Namun, setelah perang berakhir, sang ratu memilih untuk menghilangkan jejak pedang itu, menyegelnya agar tak disalahgunakan oleh tangan yang tamak atau hati yang rapuh. Dan kini, pedang itu terbangun kembali, memilih pewaris yang sanggup menanggung beban cahaya dan kegelapan sekaligus. Sebelum sang putri melanjutkan perjalanan, Nini Tunjung memberikan satu pesan terakhir yang penuh makna. Kekuatan sejati tak datang dari bilah yang tajam, melainkan dari luka yang kau terima demi orang lain. Pedangmu akan menguji hatimu, dan jika kau tak jujur pada dirimu sendiri, ia akan menolak untuk bersinar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh wanita tua itu perlahan-lahan berubah menjadi kabut tipis yang terangkat oleh angin, meninggalkan sang putri seorang diri di tengah hutan yang kini terasa lebih sepi dan sunyi. Namun kesunyian itu tidak menakutkan, melainkan membangkitkan rasa hening yang mendalam dalam batin sang putri. Dengan langkah mantap, Mayang Sari meninggalkan hutan menuju utara, mengikuti bisikan pedang yang bergetar lembut setiap kali ia mendekati bahaya atau kebenaran. Sepanjang perjalanan, ia menyaksikan perubahan alam yang mencerminkan perubahan dalam dirinya. Langit yang semula mendung kini mulai memperlihatkan semburat cahaya keemasan, dan tanah yang kering kembali ditumbuhi bunga-bunga kecil yang mekar meski tak pernah ditanam. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya kini membawa pengaruh tak hanya pada manusia, tetapi juga pada alam yang mengenali energi luhur dari pedang yang ia bawa. Namun, perjalanan tidak selamanya damai. Di sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Jurang Bisik-Bisik, ia dihadang oleh 3 sosok berjubah hitam yang wajahnya tertutup topeng kayu. Mereka bukan bandit biasa, melainkan penjaga dari golongan bayangan yang telah lama mengincar pedang sakti untuk membangkitkan kekuatan lama yang tersegel. Dengan suara parau, salah satu dari mereka berbicara, "Putri Darah Suci, berikan senjata itu kepada kami. Pedang itu terlalu suci untuk kau yang belum paham makna pengorbanan sejati." Tapi Mayang Sari tak gentar. Ia mengangkat pedang dan cahaya biru menyelimuti tubuhnya, membuat ketiga sosok itu mundur sesaat, terkejut oleh cahaya yang menembus kegelapan mereka. Pertempuran tak terhindarkan. Mayang Sari melompat dengan gesit. Gerakannya lincah seperti daun tertiup angin. Ia belum pernah bertarung sebelumnya, namun pedang di tangannya seolah menuntunnya, mengarahkan setiap ayunan dan langkah dengan presisi yang tak diajarkan oleh siapapun. 3 lawannya menyerang dari berbagai arah, namun sang putri mampu bertahan dan bahkan melukai satu dari mereka. Saat darah pertama tertumpah, tanah bergemuruh, dan kabut hitam mulai muncul dari celah bumi, pertanda bahwa kekuatan gelap mulai merespons kehadiran pedang tersebut di permukaan. Mayang Sari merasa kepalanya berdenyut hebat. Suara-suara aneh mulai bergema dalam benaknya,
Bisikan lembut yang membujuknya untuk menggunakan kekuatan penuh pedang itu dan menghancurkan musuhnya tanpa ampun. Tapi ia mengingat pesan ini Tunjung. Kekuatan sejati adalah menahan, bukan melepaskan. Maka ia memilih menahan amarah, tidak membiarkan cahaya itu berubah menjadi api yang membakar jiwanya. Ia hanya menggunakan pedang untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Dan ketika lawan terakhir tumbang, ia hanya berkata pelan, "Pergilah. Jalan kalian bisa berubah jika kalian mau." 3 penjaga bayangan itu terbaring lemah. Tubuh mereka terurai menjadi bayangan hitam yang melayang menuju kabut malam, kembali ke tempat asal mereka. Sang putri terduduk kelelahan di tepi jurang, memandangi cakrawala yang mulai memerah karena mentari sore. Dalam hening, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar sanggup menyelesaikan perjalanan ini, menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar penjaga bayangan? Namun, ketika ia menggenggam pedangnya, kehangatan lembut merambat dari bilah ke tangan, menyampaikan keyakinan yang menenangkan. Ia belum selesai, dan perjalanan masih panjang. Malam itu, ia bermalam di bawah pohon tua yang berlumut, dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pemuda berpakaian sederhana yang menatapnya dengan mata penuh rahasia. "Aku menunggumu di tanah cahaya yang hilang," katanya sebelum tubuhnya lenyap dalam kabut. Ketika Mayang Sari terbangun, ia merasa bahwa mimpi itu bukan sembarang bunga tidur. Ada seseorang yang menunggunya, seseorang yang mungkin akan membantu atau justru menguji kesetiaannya pada jalan terang. Maka ia bersiap melanjutkan perjalanan, dengan semangat baru dan tujuan yang semakin jelas. Langit pagi itu membakar dalam warna merah dan emas yang luar biasa indahnya, seolah memberi salam kepada pejuang muda yang membawa beban dunia dalam satu genggaman. Kabut mulai menghilang, dan jalan yang sebelumnya tertutup mulai terlihat jelas. Di kejauhan, sebuah siluet gunung tampak menjulang, puncaknya menyentuh awan. Itulah Gunung Hitam, tempat segel tua tersembunyi, dan di sanalah akhir dari perjalanan ini menantinya. Namun sebelum sampai ke sana, banyak rahasia yang harus dibuka, luka yang harus ditanggung, dan jiwa-jiwa yang harus disentuh. Maka Putri Mayang Sari melangkah lagi, satu langkah demi satu langkah, menapaki takdir yang sudah dituliskan jauh sebelum ia dilahirkan. Pedang sakti menggantung di punggungnya, berkilau pelan seperti bintang yang berjanji akan selalu menyinari jalan dalam gelap. Ia tidak lagi hanya seorang putri, tetapi telah menjadi obor yang menembus malam, cahaya yang membakar langit demi menyingkap kebenaran dunia. Langkah-langkah Mayang Sari membawanya menuju sebuah wilayah yang dulu hanya ada dalam dongeng, Tanah Pelipur Lara, sebuah dataran tinggi yang diliputi kabut abadi dan disebut-sebut sebagai makam para raja yang telah memilih tidur abadi daripada terus berperang. Di tempat itu, waktu seakan membeku, dan angin membawa bisikan masa lalu yang belum sempat diselesaikan. Tak satupun penduduk kerajaan berani mendekat ke sana, karena dikabarkan bahwa tanah itu dijaga oleh roh-roh penasaran yang mengutuk siapapun yang berani mengganggu ketenangan mereka. Tapi Putri Mayang Sari tahu bahwa jawaban yang ia cari tersembunyi di tempat paling sunyi dan ditinggalkan oleh dunia. Setibanya di perbatasan Tanah Pelipur Lara, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dingin yang membuat tubuh menggigil, melainkan dingin yang masuk ke dalam hati, mengusik luka-luka lama yang belum sempat sembuh. Akar-akar pohon menjalar seperti tangan-tangan tua yang ingin menahan langkahnya. Namun sang putri tidak ragu. Ia menebas lembut semak dan dahan yang menghalangi jalan, tapi bukan dengan marah, melainkan dengan penghormatan, seakan meminta izin kepada mereka yang telah lebih dulu tertanam di bumi ini. Ia sadar bahwa yang ia hadapi bukan hanya bahaya fisik, tapi juga ujian batin yang jauh lebih sulit. Tak lama, ia tiba di sebuah bangunan batu besar yang hampir tertutup lumut dan semak, berbentuk seperti singgasana raksasa yang ditelungkupkan ke tanah. Di puncaknya tertulis dalam bahasa kuno yang nyaris tak terbaca, "Disinilah raja tak bertahta beristirahat dalam doa terpanjangnya." Tulisan itu membuat Mayang Sari terdiam. Ia tahu, ini bukan makam biasa, melainkan tempat peristirahatan terakhir seorang raja yang memilih jalan damai ketika semua memaksanya untuk berperang. Raja yang menjadi legenda bisu, yang tak pernah disebut dalam kitab sejarah karena keputusannya dianggap pengecut oleh bangsanya sendiri. Tapi sang putri melihatnya berbeda. Ia melihat keberanian yang jauh melampaui pedang dan darah. Sambil memegang gagang pedangnya erat-erat, Mayang Sari memasuki bangunan itu dan mendapati sebuah ruangan melingkar di dalamnya, dengan dinding yang dipenuhi ukiran kisah peperangan, pengkhianatan, dan penyesalan. Di tengah ruangan,
Seorang lelaki tua berpakaian jubah putih duduk bersila dengan mata terpejam. Ia seperti arca, tak bergerak, tak bernapas, tapi juga tidak mati. Ketika Mayang Sari melangkah lebih dekat, tiba-tiba matanya terbuka, mata yang dalam dan penuh kesedihan. "Mengapa kau datang ke tempat yang sudah dilupakan oleh semua orang, Putri Cahaya Timur?" tanyanya dengan suara serak namun dalam, seolah berasal dari dasar bumi. Mayang Sari berlutut hormat, lalu menjawab dengan suara yang bergetar oleh emosi, "Aku datang bukan untuk membangunkan masa lalu, melainkan untuk memahaminya. Pedang ini telah memilihku, dan aku tahu bahwa bagian dari kebenarannya terkunci di sini." Lelaki itu, yang ternyata adalah Raja Darpala, sang raja yang tidur selama 100 tahun dalam kesunyian, menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. Ia berkata bahwa sebelum ia menyerahkan bagian dari rahasia pedang sakti, Mayang Sari harus melalui ruang cermin diri, sebuah ruang yang akan memperlihatkan segala sisi terdalam dari jiwanya, baik yang ia banggakan maupun yang selama ini ia sembunyikan. Sang putri pun dipandu menuju ruang tersebut, yang tampak seperti lorong panjang tanpa ujung, dengan dinding-dinding yang seluruhnya terbuat dari permukaan bening seperti kaca. Tapi yang ia lihat di sana bukan hanya bayangannya sendiri, melainkan fragmen masa lalunya. Waktu kecilnya yang selalu menanti ayahnya pulang dari medan perang, air mata ibunya yang tak pernah kering, dan rasa marah dalam dirinya yang dulu tak pernah ia sadari. Setiap langkah di lorong itu membuat dadanya sesak, karena ia dipaksa melihat bahwa dirinya pun menyimpan kemarahan, ambisi, dan rasa tidak percaya yang selama ini ia tolak. Namun, semakin dalam ia berjalan, bayangan itu berubah menjadi kemungkinan-kemungkinan buruk. Dirinya yang menyerah pada kekuatan pedang, membiarkan cahaya biru berubah menjadi api yang membakar dunia. Dirinya yang memerintah dengan tangan besi, penuh dendam dan kehampaan. Ia hampir tersungkur dalam ketakutan, tapi suara lembut ayahandanya, yang pernah berkata, "Kebaikan bukan berarti tanpa kelemahan, tapi tentang memilih untuk tetap berdiri ketika dunia ingin kau jatuh," bergema dalam ingatannya. Ia bangkit, menatap bayangan tergelap itu, dan mengatakan, "Aku mengakuimu, tapi aku tak akan jadi dirimu." Saat kalimat itu terucap, seluruh dinding retak perlahan dan cahaya putih menyelubungi tubuhnya. Ia kembali ke ruangan Raja Darpala, yang kini berdiri dengan tubuh muda dan sehat, seperti dibangkitkan oleh keberanian Mayang Sari. "Kau telah melewati ujian yang bahkan banyak raja besar tidak sanggup hadapi," katanya sambil mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya, muncul serpihan kristal biru yang memancarkan cahaya sama seperti pedangnya. "Ini adalah ingatan langit, bagian dari kekuatan sejati pedangmu. Satukan ini, dan kau akan mengerti jalan berikutnya." Mayang Sari menerima kristal itu, dan seketika pedangnya bersinar lebih terang, bukan karena kekuatan baru semata, melainkan karena kepingan pemahaman yang kini telah menyatu dalam jiwanya. Raja Darpala perlahan kembali menjadi cahaya, menghilang seperti debu emas yang terbawa angin. Ia telah menyelesaikan tugas terakhirnya, menuntun pewaris sejati untuk tidak hanya memahami kekuatan, tetapi juga makna pengorbanan sejati. Bangunan batu itu mulai runtuh perlahan, namun bukannya menakutkan, justru terasa seperti akhir yang damai. Sang putri melangkah keluar dengan langkah lebih tegap, seolah bumi sendiri memberi ruang bagi langkahnya. Tanah pelipur lara, yang selama ini beku dalam kesedihan, mulai menampakkan kehidupan baru, bunga liar bermekaran, dan burung-burung kembali bernyanyi. Langit terbuka, memperlihatkan cahaya mentari yang hangat setelah sekian lama tertutup kabut. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa sejarah telah bergerak, dan sang raja yang tidur kini telah benar-benar beristirahat. Dan di balik cakrawala, angin membawa kabar bahwa musuh lama telah mengetahui kebangkitan pedang sakti, dan kini tengah bersiap mengirim utusan kegelapan ke arah kerajaan. Tapi Mayang Sari tak gentar. Ia kini bukan hanya pembawa pedang, tetapi juga pembawa harapan yang tak mudah dipadamkan. Ia menatap langit, lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan, ke tanah yang pernah dijanjikan leluhurnya, tempat konstelasi takdir akan bersatu dalam terang dan bayangan. Setelah meninggalkan tanah pelipur lara yang kini mulai bersemi kembali, Putri Mayang Sari berjalan menyusuri jalur tua yang mengarah ke selatan, menuju daerah yang dikenal sebagai Lembah Tanpa Nama, tempat yang telah lama hilang dari peta dan ingatan. Konon, lembah itu dulunya adalah tempat para penjaga pertama pedang sakti bermukim sebelum mereka menghilang satu persatu, seolah ditelan bumi. Orang-orang menyebutnya lembah terlupakan, tapi bagi Mayang Sari, itu adalah tempat berikutnya untuk menelusuri warisan yang tersembunyi di balik bayang-bayang legenda.
Ia tahu bahwa setiap jejak menuju kebenaran akan menuntut pengorbanan, dan kali ini, bukan hanya kekuatan, melainkan keyakinan yang akan diuji. Langit di atas lembah selalu muram, seolah matahari enggan menampakkan wajahnya di tempat itu. Kabut tipis menggantung di udara dan angin yang bertiup membawa aroma basah tanah purba, bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih tua, bau arang hangus dan bunga-bunga kering, seperti sisa upacara yang sudah lama usai. Dari kejauhan, suara gemerisik terdengar, tapi tak berasal dari binatang atau angin, melainkan seperti bisikan ribuan suara yang tak terlihat wujudnya. Setiap langkah sang putri di jalan setapak lembah itu terasa berat, bukan karena medan, melainkan karena beban memori-memori yang seolah hidup di udara. Di tengah perjalanan, ia menemukan batu besar berbentuk mata yang tertancap di tanah. Di sekelilingnya tertulis simbol-simbol kuno yang perlahan menyala saat Mayang Sari mendekat sambil memegang pedangnya. Batu itu bergetar dan retakan muncul dari tengahnya, lalu terbuka, memperlihatkan tangga menurun ke dalam tanah. Sang putri tahu bahwa ini bukan sekadar jalan bawah tanah, melainkan pintu menuju kamar warisan, tempat terakhir para penjaga menyimpan sisa-sisa sejarah dan peringatan untuk generasi berikutnya. Ia menuruni tangga tanpa ragu, hanya ditemani cahaya dari kristal biru yang menggantung di gagang pedangnya. Di kedalaman bumi itu, ia tiba di sebuah aula besar yang dindingnya terukir wajah-wajah para leluhur, semua menatap ke satu arah. Sebuah altar batu di tengah ruangan yang dijaga oleh sosok berjubah abu-abu, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya tersembunyi di balik tudung. Sosok itu menatap Mayang Sari dengan pandangan yang menusuk hingga ke dalam hati. Ia tidak bicara, tapi tiba-tiba sebuah suara menggema di dalam kepala sang putri. Apakah kau datang sebagai pewaris, atau sebagai pemburu kekuatan? Pertanyaan itu mengguncang jiwa Mayang Sari karena bukan hanya menuntut jawaban, tapi meminta kebenaran dari dalam lubuk hati yang terdalam. Dengan suara pelan namun pasti, Mayang Sari menjawab, "Aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Jika kekuatan harus kupikul, biarlah itu menjadi beban yang melindungi, bukan yang memusnahkan." Sosok berjubah itu mengangkat tangannya dan altar mulai terbuka, memperlihatkan gulungan cahaya perak, berisi kata-kata terakhir dari para penjaga pertama. Ia diminta membaca gulungan itu dengan lantang, dan seiring suara Mayang Sari menggema, ruangan pun berubah. Batu-batu di sekelilingnya bersinar, dan wajah-wajah yang tadinya kaku kini tersenyum, senyum penuh harapan yang telah lama tertahan. Namun, momen sakral itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, tanah bergetar dan dari sisi aula muncul retakan besar yang memuntahkan bayangan pekat. Dari kegelapan itu muncul sosok yang tak asing, Jenderal Lodra, mantan panglima kerajaan yang diasingkan karena mengkhianati sumpahnya dan mencoba mencuri pedang sakti bertahun-tahun lalu. Ia kini tak lagi berbentuk manusia sepenuhnya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, kulitnya hitam legam seperti arang, dan matanya memancarkan cahaya merah. Akhirnya pedang itu menunjukkan dirinya, katanya dengan suara parau, "Dan kau hanya seorang gadis muda yang mengira dapat mengubah takdir dengan kelembutan." Pertarungan pun tak terelakkan. Mayang Sari mengayunkan pedangnya, dan sinar biru bertabrakan dengan semburan api hitam dari tangan Lodra. Ruangan berguncang hebat, patung-patung pecah dan dinding-dinding runtuh. Tapi sang putri tetap berdiri tegak, menggunakan bukan hanya kekuatan fisik, melainkan kecerdasannya dalam membaca alur gerakan lawan dan menyatu dengan cahaya dari gulungan yang kini menyatu dalam pedangnya. Dengan satu tebasan terakhir, ia mengirimkan cahaya yang membelah kegelapan dan tubuh Lodra pun meledak menjadi debu. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik, "Aku bukan yang terakhir, yang lebih besar akan datang." Usai pertarungan, sang penjaga berjubah menghampiri Mayang Sari dan menyerahkan cermin jiwa, artefak terakhir dari para penjaga yang mampu memperlihatkan masa depan berdasarkan pilihan yang diambil sang pemegang. Cermin itu memperlihatkan dua jalan, satu menuju kemenangan tapi kehilangan yang besar, dan satu lagi menuju pengorbanan pribadi demi kedamaian seluruh kerajaan. Mayang Sari hanya menatap sejenak, lalu menutup cermin itu dan berkata, "Aku tidak memilih berdasarkan hasil, aku memilih berdasarkan hati." Sang penjaga tersenyum dan tubuhnya perlahan menghilang, menyatu kembali dengan batu dan tanah. Keluar dari lembah, langit mulai berubah. Kabut menipis dan cahaya mentari akhirnya menembus celah awan. Tapi di kejauhan, terlihat sebuah siluet kastil hitam menjulang di puncak gunung. Di sanalah, kata bisikan angin, musuh sejati telah bangkit, bukan dari dunia ini, melainkan dari dimensi lain yang dulu disegel oleh para leluhur. Pedang Mayang Sari kini lebih terang dari sebelumnya,
seolah tahu bahwa yang akan datang bukan sekadar ujian kekuatan, melainkan pertarungan untuk menyeimbangkan dua dunia. Dalam perjalanan meninggalkan lembah, ia bertemu dengan seekor burung elang putih yang mengikutinya sejak keluar dari aula bawah tanah. Elang itu membawa pesan dari seorang tetua di kerajaan Timur Tua, yang mengatakan bahwa langit retak di atas gunung Tirta Awan. Pesan itu bukan peringatan biasa, melainkan simbol bahwa batas antara dunia nyata dan dunia roh mulai memudar. Mayang Sari tahu, waktunya semakin sempit, dan satu demi satu, tempat-tempat terlupakan akan bangkit membawa ingatan yang belum selesai. Tapi ia tidak takut, karena kini, ia bukan hanya pewaris, tapi juga penjaga batas. Dan dengan langkah yang mantap, ia pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Tirta Awan, tempat di mana langit bertemu bumi dan suara para dewa masih bisa terdengar oleh mereka yang mampu mendengarkan dengan hati yang bersih. Sebab, di sanalah babak berikutnya akan dimulai. Babak di mana bukan hanya kekuatan dan kehormatan yang diuji, tetapi juga jiwa dan cinta seorang putri yang bersumpah melindungi kebenaran, meski itu berarti berdiri sendirian melawan seluruh dunia. Perjalanan menuju Gunung Tirta Awan bukan sekadar menempuh jarak secara fisik, melainkan menelusuri lorong-lorong waktu yang tertanam dalam ingatan bumi. Gunung itu tidak terletak di antara barisan pegunungan biasa, melainkan berdiri sendiri, diselimuti awan abadi yang tak pernah benar-benar sirna, bahkan saat matahari bersinar terik. Setiap cerita rakyat yang berasal dari kerajaan-kerajaan tua selalu menyebut Tirta Awan sebagai tempat terakhir para dewa turun ke dunia fana, meninggalkan jejak-jejak kekuatan yang tak bisa disentuh manusia biasa. Maka ketika langit di atasnya retak, itu bukan hanya pertanda alam terguncang, melainkan bahwa batas dunia telah mulai mengelupas. Mayang Sari menatap langit dari kejauhan, menyaksikan retakan-retakan cahaya ungu membelah awan-awan putih seperti luka di kulit langit. Ia tahu bahwa waktu sudah mendesaknya, dan medan yang harus ditempuh bukan hanya dipenuhi jurang dan hutan lebat, melainkan rintangan dari dimensi lain yang mulai membocor ke dunia nyata. Burung elang putih yang menjadi penuntunnya tak lagi berputar bebas, melainkan terbang rendah seolah memperingatkan bahwa mereka diawasi oleh mata-mata dari dunia yang tak terlihat. Bahkan dedaunan pun bergetar tanpa angin, dan bisikan-bisikan samar menyebut nama sang putri dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Sesampainya di kaki gunung, ia disambut oleh pendeta tua berjubah perak yang telah menantinya di altar kecil, dikelilingi oleh tiang-tiang batu yang terukir mantra pelindung. Pendeta itu memperkenalkan dirinya sebagai Ragat Maja, penjaga terakhir Tirta Awan, yang telah hidup selama 7 abad dalam kesunyian untuk menjaga segel langit tetap tertutup. Namun kini, ia terlihat tua dan lelah. Matanya berkabut dan tubuhnya nyaris tak mampu menopang beban zaman. Ia berkata bahwa kekuatan yang membelah langit berasal dari lubang nurani, celah kecil dalam dimensi manusia yang muncul setiap kali kebencian dan ketamakan mencapai puncaknya. "Kau harus masuk ke dalamnya, putri," bisik Ragat Maja, "dan memperbaiki dari dalam sebelum dunia hancur dari luar." Mayang Sari menatap pendeta itu dengan mata yang tajam namun penuh empati. Ia tahu bahwa tugas ini bukan seperti pertarungan sebelumnya. Ini adalah perjalanan ke dalam kegelapan batin manusia, di mana pedang sekalipun tak selalu menjadi penyelamat. Untuk masuk ke lubang nurani, ia harus melewati gerbang lintas jiwa, sebuah celah spiritual yang hanya bisa dibuka jika seseorang telah melepaskan ego, dendam, dan niat menguasai. Ragat Maja kemudian menyalakan api suci dari 7 obor yang mengelilingi altar, dan dari cahaya yang memancar, muncul gerbang tak kasat mata yang perlahan membuka, memperlihatkan dunia yang tampak seperti bayangan dari kenyataan. Begitu melangkah masuk, Mayang Sari tidak lagi berada di dunia yang dikenalnya. Di sana, langit berwarna merah darah dan air mengalir ke atas. Bayangan dirinya muncul dari berbagai sisi, masing-masing membawa emosi berbeda: takut, marah, ragu, dan sombong. Mereka mulai mengelilinginya, berbicara dalam suara yang identik namun menyayat hati. "Kau pikir kau penyelamat?" tanya bayangan marah. "Kau hanya pewaris darah yang belum menebus kesalahan leluhurnya," cibir bayangan sombong. Sang putri mulai gemetar, tapi ia tahu bahwa melawan mereka dengan kekuatan hanyalah memperkuat keberadaan mereka. Maka ia duduk di tengah, menutup mata, dan mulai bernapas perlahan. Dalam keheningan batin, ia melihat kilasan masa lalu yang belum pernah ia ketahui. Nenek moyangnya yang dahulu pernah mengkhianati perjanjian para dewa dengan menyimpan sebagian kekuatan untuk diri sendiri. Pedang sakti yang kini berada di tangannya ternyata adalah wujud dari kutukan dan harapan. 2 sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kesadaran ini menghantam Mayang Sari seperti gelombang,
membuatnya menangis tanpa suara. Tapi dari air mata itu, muncullah cahaya lembut yang menyelimuti dirinya, dan perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu melebur menjadi satu sosok, wujud dirinya yang paling jujur, lemah, kuat, ragu, yakin, semua dalam satu kesatuan. Setelah proses penyatuan itu selesai, dunia di dalam lubang nurani mulai runtuh dengan tenang, seperti pasir yang kembali ke dasar jam waktu. Gerbang lintas jiwa pun terbuka, dan Mayang Sari kembali ke dunia nyata di kaki Gunung Tirta Awan. Tapi Ragatmaja sudah tidak ada. Hanya tongkatnya yang tertinggal, berdiri tegak di tengah altar yang kini retak dan terbakar. Dari tongkat itu, terdengar suara terakhir sang pendeta. Kini, kau telah membawa kunci pemurnian. Gunung akan menerimamu, dan langit akan memilih apakah akan ditutup kembali atau hancur sepenuhnya. Dengan langkah penuh tekad, sang putri naik ke puncak gunung, menapaki tangga batu yang tersusun dari jejak para leluhur. Setiap langkah membawa gema suara-suara masa lalu, sumpah para ksatria, doa para biksu, dan tangisan para ibu yang kehilangan anak-anaknya karena perang. Di puncak, ia melihat cawan langit, benda suci berbentuk mangkuk raksasa yang konon dibuat dari air mata para dewa. Di dalamnya, cairan bening mengalir tanpa sumber, dan di atasnya, retakan langit berdenyut seperti nadi terluka. Untuk menyembuhkan luka itu, ia harus menuangkan sebagian dari jiwanya ke dalam cawan. Mayang Sari memejamkan mata dan memegang pedangnya dengan kedua tangan, lalu menusukkan ujungnya ke dadanya sendiri, hingga darah menetes masuk ke dalam cawan langit. Darah itu bukan sekadar cairan, melainkan esensi pengorbanan, ketulusan, dan keberanian. Awan mulai menggulung lebih cepat, dan petir menyambar puncak gunung. Tapi alih-alih kehancuran, langit mulai menjahit kembali retakannya dengan cahaya keemasan yang turun perlahan seperti benang-benang surga. Cawan langit pun mengering, dan pedang Mayang Sari berubah, tak lagi bersinar biru, melainkan memancarkan cahaya putih yang tenang dan dalam. Ketika langit kembali utuh, Putri Mayang Sari jatuh berlutut, tubuhnya lelah dan jiwanya letih, namun matanya bersinar. Ia telah melampaui batas manusia biasa, bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya menghadapi dirinya sendiri. Gunung Tirta Awan perlahan-lahan menghilang dari pandangan, seolah kembali ke dimensi yang lebih tinggi. Namun, satu hal yang pasti, sang putri kini membawa bukan hanya pedang sakti, tetapi kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya, dan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari warisan, melainkan dari pilihan yang diambil dengan hati yang bersih. Dan di bawah langit yang telah sembuh, ia menuruni gunung dengan langkah tenang, membawa kedamaian yang baru, meski bayang-bayang dari masa depan sudah mulai bergeser dari balik cakrawala. Sebab meski satu retakan telah tertutup, dunia belum sepenuhnya aman. Di balik barat yang jauh, suara tawa mengerikan mulai terdengar. Seseorang telah membangkitkan musuh lama yang tertidur. Tapi Putri Mayang Sari tak lagi gentar. Karena ia tahu, jalannya belum usai, dan masih ada kebenaran lain yang menanti untuk dibuka dalam bab-bab berikutnya dari legenda yang belum selesai. Langit yang sebelumnya telah tenang di atas Gunung Tirta Awan kini menjadi saksi keheningan yang rapuh. Ketika Putri Mayang Sari turun dari gunung dengan langkah perlahan, ia tidak hanya membawa perubahan dalam dirinya, tetapi juga membawa gema dari sesuatu yang lebih besar, perubahan takdir dunia. Tanpa sepengetahuannya, langkah-langkahnya mengirim gelombang tak kasat mata ke seluruh penjuru negeri, membangunkan kekuatan-kekuatan lama yang selama berabad-abad terkubur dalam mitos dan ditidurkan oleh doa. Dan di tempat yang jauh dari keramaian, di balik kabut abadi yang menyelimuti dataran tak bertuan, padang siluman yang dahulu hanya dikenal dalam bisikan dongeng pun mulai menunjukkan wujudnya kembali ke dunia nyata. Padang siluman bukan sekadar dataran kosong, melainkan ruang di mana waktu tidak mengalir lurus dan kenyataan melengkung seperti bayangan di air. Tempat itu dulunya adalah medan perang para makhluk purba sebelum dunia manusia terbentuk. Dataran itu memiliki ingatan sendiri, dan siapapun yang melangkah di atasnya akan ditelan oleh kenangan yang tidak selalu milik mereka sendiri. Ketika Putri Mayang Sari sampai di ambangnya, ia merasakan angin yang tidak membawa aroma, suara yang tidak berasal dari makhluk hidup, dan sinar mentari yang tidak menyentuh kulit. Langitnya kelabu tua, seperti luka yang belum sembuh, dan tanahnya berdenyut perlahan seolah bernapas. Ia datang ke sana karena isyarat dari cawan langit. Saat darahnya menyatu dengan air suci, sebuah gambaran samar muncul dalam benaknya. Bayangan seekor naga hitam bersisik batu yang menggeliat di antara reruntuhan menara emas, dan sebuah suara berkata, "Temui dia yang menanggung dosa leluhurmu."
Dengan petunjuk itu, ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah menuju ke padang siluman, tempat di mana naga hitam itu diakini tertidur dalam cangkang waktu yang membatu. Namun kedatangannya tak disambut oleh naga ataupun makhluk lain, melainkan oleh suara langkah-langkah kering yang tak terlihat, gema dari siluman masa lalu yang belum pernah ditebus. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya membentuk lingkaran api kehijauan, dan dari kabut muncul sosok berjubah hitam yang tidak menampakkan wajahnya. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Ki Rendrapati, seorang penyihir pengembara yang telah menyatu dengan roh padang siluman demi menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Ia menatap sang putri dengan mata kosong, lalu bertanya, "Mengapa kau datang membawa cahaya ke tempat yang telah kami kubur dalam kegelapan?" Mayang Sari menjawab bahwa ia mencari naga hitam untuk memahami kutukan dalam darah kerajaannya. Mendengar itu, Ki Rendrapati tertawa. Suara tawanya menggema dan berubah menjadi tangisan anak kecil, lalu suara genderang perang. Semua bercampur dalam satu denting yang membingungkan. Sang penyihir berkata bahwa naga hitam bukan sekadar makhluk buas, melainkan penjelmaan rasa bersalah dari leluhur Mayang Sari, yang dahulu mempergunakan kekuatan para dewa untuk menaklukkan dunia. Ketika dunia menolak dan langit murka, kekuatan itu mengutuk dirinya sendiri, berubah menjadi naga dan ditenggelamkan ke dalam pusaran waktu. Padang siluman menjadi makamnya, tapi juga rumahnya. Kau ingin membangunkan naga itu? Maka bersiaplah kehilangan bagian dari jiwamu, ujar Rendrapati, sambil mengangkat tongkatnya. Tanah retak, dan dari dalam retakan, asap hitam keluar seperti nyawa yang baru terbebas dari siksaan. Mayang Sari tidak mundur. Ia berdiri teguh, lalu mengangkat pedangnya yang kini bersinar putih, menancapkannya ke tanah dan berkata, "Kalau naga itu adalah bayangan leluhurku, maka biarkan aku menatapnya tanpa rasa takut." Saat itu juga, tanah bergetar dan bayangan raksasa muncul dari balik kabut. Perlahan, seekor naga berwarna hitam legam muncul. Sisiknya bersinar seperti obsidian yang memantulkan kenangan masa lalu. Matanya merah menyala, bukan karena kemarahan, tapi karena beban panjang yang dipikul dalam keheningan. Nafasnya menghanguskan rerumputan yang tak tumbuh, dan dari mulutnya terdengar suara dalam bahasa kuno, "Mengapa kau membangunkanku?" Mayang Sari mendekati naga itu tanpa rasa gentar. Bahkan saat tubuhnya gemetar karena gelombang emosi yang tak bisa diucapkan. Ia menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk melawan, melainkan untuk memahami dan menebus. Ia tahu bahwa darah dalam dirinya terhubung dengan naga itu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai warisan yang belum pernah diterima dengan sepenuh hati. Naga itu menatapnya lama, sebelum menghembuskan nafas ke arahnya. Tapi alih-alih api, yang keluar adalah kabut kenangan, bayangan tentang leluhur sang putri yang memaksa naga-naga kuno tunduk dengan mantra terlarang, dan tentang perjanjian yang dilanggar demi kekuasaan. Kabut itu menyelimuti Mayang Sari, dan ia menyaksikan sejarah keluarganya seperti menonton masa lalu dari balik kaca retak. Ia melihat bagaimana kekuatan pedang sakti dahulu bukan alat pelindung, tapi alat penaklukan. Ia melihat betapa para raja dahulu mengukir kejayaan dengan darah dan tangisan. Tapi ia juga melihat sosok seorang wanita, leluhur perempuan pertamanya, yang menolak kekerasan dan menyembunyikan pusaka di bawah telaga air suci. Naga itu akhirnya berkata, "Jika kau ingin menghapus kutukan ini, kau harus menyerahkan pedangmu. Biarkan dunia tanpa kekuatan yang dapat disalahgunakan." Dengan tangan berat namun hati mantap, Mayang Sari mencabut pedangnya dan meletakkannya di hadapan naga. Pedang itu mulai mencair, berubah menjadi cahaya, lalu terangkat ke langit dan menghilang. Naga itu pun mengepakkan sayapnya dan mengaum ke langit. Retakan kecil di atas padang siluman muncul dan perlahan menutup. Sang naga menunduk, lalu tubuhnya mulai berubah menjadi sosok manusia. Seorang lelaki tua berjubah emas, yang berkata, "Kau telah membebaskan bukan hanya aku, tapi juga dirimu sendiri." Ia menghilang dalam cahaya, meninggalkan Mayang Sari seorang diri, tapi kali ini tanpa beban warisan gelap di pundaknya. Ki Rendrapati menghampirinya kembali. Kali ini dengan senyum di wajahnya yang kini tampak lebih muda. Ia berkata bahwa sang putri telah melakukan hal yang tak pernah dilakukan siapapun, memilih untuk kehilangan kekuatan demi menghentikan siklus kutukan. Ia memberinya sebutir batu kristal kecil berwarna bening. "Ini bukan kekuatan, tapi kebenaran. Gunakan bila hatimu bimbang." Lalu padang siluman mulai menghilang, seperti mimpi yang perlahan dilupakan, dan Mayang Sari tersadar bahwa ia telah melangkah jauh dari titik awalnya.
Namun jalan ke masa depan masih terbentang luas, dan suara dari timur mulai memanggil. Dengan tangan kosong tapi hati penuh, ia berjalan keluar dari bayangan. Dunia telah berubah, dan dirinya pun tak lagi sama. Tapi dalam sunyi, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Masih ada kerajaan yang harus diselamatkan. Masih ada orang-orang yang belum tahu kebenaran. Dan di ufuk timur, cahaya aneh mulai membelah langit. Sebuah pertanda bahwa badai yang lebih besar tengah menunggu. Fajar belum menyingsing ketika langit di atas kerajaan Taman Agung berubah warna menjadi merah darah. Seolah seluruh semesta menahan napas menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Angin berputar seperti mengalunkan lagu duka cita, membawa bisikan para leluhur yang dahulu disangkal, kini memanggil kembali. Istana yang megah, yang dahulu berdiri dengan kemegahan yang membanggakan para penghuninya, kini tampak kecil dan rapuh dalam bayang-bayang merah yang menjulang dari cakrawala. Para penjaga gelisah, burung-burung gagak melayang-layang tak wajar di atas menara, dan rakyat desa-desa sekitar mulai meninggalkan ladang mereka demi mencari perlindungan di tempat suci yang mereka yakini lebih aman dari kekacauan yang tak kasat mata. Raja Wirabumi, yang kini menua dan lemah, berdiri di jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak, sesuatu yang melampaui logika dan kekuasaan. Pedang sakti yang dulu dijaganya dengan penuh keangkuhan kini telah hilang, dan bersama kepergian pusaka itu, lenyap pula ilusi bahwa kerajaan bisa berdiri hanya dengan kekuatan senjata. Di balik kelelahannya, ia juga merasakan kekosongan yang menggigit hatinya, kesadaran bahwa selama ini ia memimpin dengan bayang-bayang kekuasaan, bukan dengan cahaya kebijaksanaan. Dan kini, ketika langit sendiri mulai berteriak, ia tahu masa penebusan telah datang. Di ruangan dalam istana, para penasihat kerajaan saling bertukar pandang penuh kebingungan. Mereka membicarakan kabar tentang kembalinya Putri Mayangsari dari Gunung Tirta Awan dan perjalanannya ke padang siluman yang tak lagi menjadi dongeng. Namun lebih dari itu, mereka merasakan aura yang berbeda menyelubungi kerajaan. Seolah-olah tanah di bawah kaki mereka sedang bernapas keras, dan bayang-bayang yang sebelumnya patuh mulai memberontak. Beberapa dari mereka yang paling tua menggumamkan mantra pelindung, tapi tak satu pun dari kata-kata itu mampu mengusir dinginnya ketakutan yang merayap masuk dari celah-celah dinding istana. Di tengah kekacauan itu, Putri Mayangsari melangkah masuk ke gerbang utama kerajaan. Ia tidak diiringi pasukan, tidak membawa tanda-tanda kemenangan, tapi setiap langkahnya seperti gema genderang perang yang tak terdengar oleh telinga biasa. Ia berjalan perlahan, dengan wajah yang tenang, namun matanya menyala oleh sesuatu yang lebih dalam dari api, kebenaran. Para penjaga yang biasanya gagah menundukkan kepala mereka, tak sanggup menatap mata yang membawa beban sejarah dan masa depan dalam satu pandangan. Dan ketika ia melewati balairung istana, pilar-pilar batu bergetar seolah mengenali darah yang kembali menuntut pertanggungjawaban. Raja Wirabumi menatap anaknya dengan tatapan campur aduk antara cinta, rasa bersalah, dan ketakutan yang tak pernah ia ungkapkan. "Anakku," katanya pelan, "apa yang telah kau lakukan?" Putri Mayangsari tidak menjawab seketika. Ia berjalan mendekat, lalu membuka kristal bening pemberian Ki Rendrapati. Cahaya dari kristal itu membentuk pusaran di udara, menampakkan gambaran masa lalu. Raja-raja terdahulu yang memanfaatkan kekuatan pedang sakti untuk menaklukkan wilayah tetangga, memaksa perjanjian-perjanjian palsu, dan menyingkirkan siapapun yang tak sejalan dengan kehendak mereka. Semua itu terjadi dalam bayang-bayang, jauh dari cerita resmi yang diturunkan kepada rakyat. Raja Wirabumi berlutut. Matanya membesar melihat kenyataan yang selama ini ia sangkal. Ia berbisik, "Jadi, semua ini adalah warisan dosa?" Putri Mayangsari mengangguk pelan. "Pedang itu bukanlah lambang keadilan, Ayah. Ia adalah kutukan yang dilapisi kebanggaan. Aku telah melepaskannya demi memberi dunia kesempatan baru untuk memilih cahaya, bukan bayangan kekuasaan." Suara Mayangsari lembut namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Ia tidak datang untuk menuntut tahta, tapi untuk memutus rantai warisan kelam yang telah membelit keluarganya selama berabad-abad. Namun tak semua orang menyambut perubahan dengan tangan terbuka. Salah satu penasihat tertua kerajaan, Ki Jaratma, berdiri dengan mata merah menyala dan berkata bahwa menghapus pedang berarti membuka pintu kehancuran. Tanpa kekuatan itu, kita akan menjadi sasaran kerajaan-kerajaan lain. "Kau telah melemahkan fondasi negeri ini," teriaknya, dan dari balik jubahnya, ia memanggil roh penjaga lama, makhluk dari dunia bayang-bayang yang telah dikurung sejak era kegelapan pertama.
Ruangan bergetar, dan dari lantai istana muncul sosok tinggi besar dengan tubuh asap dan mata api. Para pengawal mundur ketakutan, dan rakyat yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. Putri Mayang Sari tidak gentar. Ia menatap makhluk itu, lalu mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra dari cawan langit. Cahaya biru menyelubungi tubuhnya, membentuk perisai yang memantulkan energi jahat makhluk itu. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran, katanya. Dengan langkah ringan namun tegas, ia mendekati Ki Jaratma yang kini dikepung oleh bayangan ciptaannya sendiri. Engkau mengira kekuatan hanya bisa dijaga oleh rasa takut. Tapi kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk melepaskan. Dan dengan sentuhan tangannya, bayangan itu menghilang dalam kabut yang larut seperti mimpi buruk yang akhirnya disadari sebagai ilusi. Suasana istana menjadi sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Raja Wirabumi menangis dalam diam, tak lagi sebagai raja, tapi sebagai ayah dan manusia biasa yang akhirnya melihat kebenaran. Ia berdiri dengan bantuan tongkatnya, mendekati putrinya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memeluknya bukan karena ia anak darah dagingnya, tapi karena ia adalah harapan baru. Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah duduk di singgasana ini, katanya lirih. Mayang Sari tidak menjawab. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Di luar istana, rakyat mulai berdatangan, mendengar kabar tentang apa yang terjadi. Mereka melihat langit merah yang mulai memudar menjadi jingga, pertanda bahwa perubahan tengah berlangsung. Putri Mayang Sari berdiri di hadapan mereka, tidak sebagai putri raja, bukan pula sebagai pewaris kekuasaan, tapi sebagai penjaga cahaya baru. Ia bersumpah di hadapan mereka bahwa negeri ini tidak akan lagi dipimpin oleh kekuatan yang menindas, melainkan oleh kebijaksanaan dan hati yang mendengar jeritan terkecil. Suatu sumpah yang tidak hanya mengikat dirinya, tapi juga masa depan seluruh Taman Agung. Dan saat malam menjelang, di atas menara tertinggi, terlihat cahaya putih kecil yang melayang menuju langit. Cahaya itu berasal dari cawan langit, yang kini kosong namun bercahaya, tanda bahwa waktu telah mengakui pengorbanan yang diberikan. Angin membawa harum bunga mayang, bunga yang hanya mekar ketika dunia sedang sembuh. Dalam diam, Putri Mayang Sari menatap bintang, dan tahu, inilah awal dari babak baru, di mana tak ada lagi pedang, tapi ada harapan yang tidak bisa dipatahkan. Hari-hari berlalu perlahan di kerajaan Taman Agung setelah langit merah sirna dari angkasa, namun gema kejadian itu masih menggantung di benak setiap insan yang menyaksikannya. Putri Mayang Sari kini dipanggil oleh rakyat sebagai pelita tanpa pedang, menjalani hari-harinya bukan sebagai pemimpin di atas singgasana, melainkan sebagai penjaga yang meniti jejak dari luka-luka masa lalu. Ia tidak meminta mahkota, tidak pula menginginkan pengakuan, sebab di dalam dirinya telah tumbuh pengertian bahwa sejati kekuasaan bukanlah soal posisi, tetapi kemampuan untuk menyembuhkan dan membimbing. Ia menyadari bahwa pedang sakti mungkin telah lenyap, namun bayangan kekuasaan yang ditinggalkannya masih merayap dalam batin orang-orang yang belum sepenuhnya terbuka terhadap perubahan. Rakyat kerajaan, meski telah menyaksikan kekuatan spiritual Putri Mayang Sari, masih bergulat dengan perasaan kehilangan. Kehilangan simbol kekuasaan, kehilangan rasa aman yang selama ini dikaitkan dengan ketajaman senjata. Beberapa orang mulai mempertanyakan masa depan, takut akan serangan dari luar, sementara sebagian lain mulai membuka mata bahwa kekuatan sejati justru tumbuh dari persatuan dan pemahaman bersama. Dalam setiap langkahnya mengunjungi desa-desa kecil, Mayang Sari menyampaikan pesan bahwa kekuatan tidak harus dilambangkan oleh senjata, tapi oleh hati yang berani mencintai dan tangan yang rela melindungi. Di suatu senja yang dingin, Mayang Sari berjalan menuju lembah Tirtamurti, tempat yang dulu sering dikunjungi ibunya ketika masih hidup. Di sanalah, di bawah rindangnya pohon jati kuno dan nyanyian air terjun yang bening, Mayang Sari duduk bersila dan memejamkan mata. Ia mencoba mendengarkan suara alam, suara leluhur, dan suara dirinya sendiri. Dari dalam kesunyian itu, muncul gambaran-gambaran masa kecil, saat ia masih bermain di taman istana tanpa memahami beratnya beban yang ditanggung keluarganya. Ia menangis dalam diam, menyadari betapa dunia menyembunyikan luka-luka dalam bungkus kemewahan dan tradisi. Namun dari kesunyian itulah muncul juga kekuatan baru, kesadaran bahwa dirinya bukan hanya pelanjut darah bangsawan, melainkan titisan harapan dari sejarah yang ingin disembuhkan. Ia berdiri dari duduknya, mengambil setangkai bunga jati yang jatuh ke tanah, dan membawanya pulang sebagai simbol. Bunga itu kemudian ia letakkan di altar kecil yang ia bangun di tengah alun-alun istana,
bukan sebagai tempat persembahan kepada dewa, tapi sebagai tanda bahwa setiap jiwa rakyatnya adalah suci dan layak dihormati. Ia mengundang anak-anak, para janda, dan orang tua renta untuk bercerita di sana, menjadikan tempat itu sebagai wadah penyembuhan batin. Di balik gerakan sunyi itu, muncul rasa penasaran dari kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka mengirim mata-mata, ingin tahu bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang kehilangan pusaka sakral masih mampu berdiri tegak. Namun, yang mereka temukan justru pemandangan yang mengusik hati, rakyat yang mulai tersenyum dengan ketulusan, para petani yang bekerja tanpa rasa takut, dan anak-anak yang belajar seni dan sastra di bawah pohon besar. Tak ada pasukan berkuda di jalan, tak ada suara logam senjata yang diasah. Yang ada hanyalah kedamaian yang sulit dimengerti oleh mereka yang terbiasa dengan ancaman dan siasat. Salah satu utusan dari Kerajaan Langit Timur, Pangeran Asfaka, datang langsung ke Taman Agung membawa rasa ingin tahu yang besar. Ia mengira akan bertemu seorang pemimpin yang sibuk dengan perencanaan strategis atau memperkuat benteng. Namun yang ia temui adalah seorang perempuan muda dengan senyum lembut yang menenun kain bersama para ibu di pendopo terbuka. Ia duduk di sana bukan sebagai ratu, tapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Pangeran Asfaka terdiam lama, hatinya bergejolak melihat bahwa kebijaksanaan bisa hadir tanpa kesombongan, dan kekuatan bisa tumbuh tanpa pameran kekuasaan. Pertemuan antara Putri Mayangsari dan Pangeran Asfaka menjadi awal dari dialog yang melampaui batas politik. Mereka berbicara tentang masa lalu kerajaan mereka, tentang luka-luka yang diwariskan, dan tentang harapan yang ingin diwujudkan. Asfaka menyadari bahwa kekuatan militer tak akan pernah bisa mengubah watak manusia. Hanya pendidikan, cinta, dan keteladanan yang bisa menembus lapisan paling keras dalam jiwa manusia. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kerajaannya, membawa pesan bahwa dunia tak lagi bisa dipimpin dengan tombak dan pedang, tetapi dengan cahaya hati yang jujur. Sementara itu, di dalam istana, para bangsawan lama yang dulunya mendukung sistem lama mulai merasakan tekanan dari perubahan ini. Mereka khawatir akan hilangnya pengaruh, namun tak bisa mengingkari bahwa rakyat semakin mencintai Mayangsari. Dalam satu pertemuan rahasia, beberapa dari mereka merencanakan untuk membangkitkan kembali kekuatan lama, mencari warisan kegelapan yang dahulu pernah dikurung jauh di bawah tanah perawan, tempat yang dipercaya menyimpan roh para pengkhianat perang. Mereka percaya, hanya dengan menghidupkan kembali kekuatan gelap, mereka bisa menyeimbangkan cahaya yang dibawa sang putri. Namun gerakan itu tak luput dari pandangan para penjaga jiwa, para tetua spiritual yang setia pada ajaran leluhur murni. Mereka datang kepada Putri Mayangsari dan memperingatkan bahwa masih ada bayangan yang belum selesai. Mayangsari mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk dengan tenang. Ia tahu perjalanan belum usai, dan bahwa perjuangan membangun dunia baru tak akan pernah lepas dari tantangan. Tetapi kali ini, ia tidak akan menghadapi kegelapan itu sendiri. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang utuh, Putri Mayangsari kembali berdiri di hadapan rakyatnya. Ia berkata, "Kita telah membakar pedang yang melukai, namun kita belum selesai menyembuhkan hati yang pernah tertikam olehnya. Maka mari kita satukan cahaya kita, karena gelap hanya menang ketika cahaya saling menjauh." Ucapan itu mengalun seperti mantra, menembus jiwa setiap orang yang mendengarnya. Dan ketika angin malam berhembus pelan membawa harum dari bunga jati di altar, rakyat tahu, mereka tidak lagi dipimpin oleh ketakutan, tapi oleh harapan. Malam menyelimuti Taman Agung dengan keheningan yang menyesakan, seakan angin pun enggan menyentuh dedaunan, karena menyadari bahwa sesuatu yang tua dan terpendam tengah menggeliat dari kedalaman yang telah lama terlupakan. Di balik keindahan kerajaan yang kian damai, ada sekelompok bangsawan tua yang masih terikat pada masa lalu, masih terbuai oleh bayangan kekuasaan yang mutlak dan rasa superioritas yang tak rela dilepas. Mereka menyusun rencana dalam bayang-bayang ruang bawah tanah istana, dengan lilin-lilin yang bergetar seperti sedang menyaksikan kebangkitan kutukan lama. Nama tanah perawan kembali disebut, suatu tempat yang dalam hikayat hanya dilafalkan dengan berbisik, karena konon menjadi kuburan bagi jiwa-jiwa yang dihukum tanpa keadilan, dan tempat penyegelan kekuatan yang tak pantas lagi menyentuh dunia. Mereka yang tergabung dalam persekongkolan itu percaya bahwa keseimbangan yang kini terjadi adalah ilusi rapuh, seperti kaca tipis yang sewaktu-waktu bisa retak oleh tekanan dari luar. Dalam pemikiran mereka, hanya kekuatan sejati, seperti kekuatan dalam bentuk roh penjaga, jampi pemanggil, dan darah keturunan kuno, yang mampu menjamin masa depan kerajaan. Mereka menelusuri catatan tua yang disimpan di ruang rahasia perpustakaan istana, mencari petunjuk tentang gerbang ketiga.
sebuah titik tersembunyi yang menjadi jalan menuju tanah perawan. Dan ketika akhirnya mereka menemukan bagian peta yang terbakar sebagian, mata mereka bersinar dengan harapan palsu yang berbalut kegilaan ambisi. Sementara itu, Putri Mayangsari mulai merasakan perubahan energi di sekelilingnya. Suara malam yang dulu tenang kini terasa lebih berat, seperti bisikan yang tak bersumber dari satu makhluk pun, namun memancar dari tanah itu sendiri. Ia menyadari bahwa ada gerakan yang bersembunyi di balik senyuman para bangsawan, dan hatinya kembali diliputi kekhawatiran. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia memanggil Ratu Jelitrawati, seorang penjaga alam spiritual yang dulu pernah membimbing ibunya. Wanita tua berambut perak itu datang dengan tongkat kayu gaharu dan tatapan tajam seperti air telaga yang menyimpan rahasia zaman. Jelitrawati menyentuh tanah istana dan bergetar. "Tanah ini mulai membuka luka lamanya," katanya lirih. Ia menjelaskan bahwa tanah perawan bukan hanya tempat terkutuk, tetapi juga simpul dari energi ketidakseimbangan yang pernah dicoba ditutup paksa oleh leluhur. Jika simpul itu dibuka tanpa kesadaran yang benar, maka yang keluar bukan hanya roh-roh kesakitan, tetapi juga cermin dari niat tergelap manusia, ujarnya lagi. Putri Mayangsari tahu bahwa ini bukan lagi soal kerajaan, tetapi soal menahan kemarahan masa lalu agar tidak membanjiri dunia yang baru mencoba belajar mencinta. Malam demi malam, para bangsawan gelap terus menggali. Mereka mencapai batu segel yang menghitam, tertutup akar-akar tua dan simbol-simbol kuno yang bahkan para pendeta masa kini pun tak lagi paham maknanya. Dengan darah ayam hitam dan mantera dari naskah warisan aliran lama, mereka mencoba membuka segel itu. Dan ketika batu itu terbelah perlahan, udara berubah. Angin tidak lagi bergerak seperti biasa, melainkan meliuk seperti ular. Cahaya api berubah biru, dan suara-suara bisikan mulai menyelinap ke dalam pikiran mereka, menawarkan janji yang tak pernah diucapkan dengan jujur. Di waktu bersamaan, Putri Mayangsari mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan gelap di mana pohon-pohon memiliki wajah manusia dan tanah basah oleh air mata. Seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut mengambang tanpa angin, mendatanginya sambil membawa cermin retak. "Kau harus menatap luka ibumu," katanya. Ketika Mayangsari menatap cermin itu, ia melihat sejarah yang tak pernah ia ketahui, tentang pengkhianatan dalam istana, tentang adik sang ratu yang pernah menjual mantra istana demi kekuasaan, dan tentang bagaimana tanah perawan lahir dari penyegelan roh-roh pengkhianat itu oleh penguasa zaman dulu. Ketika ia terbangun, tubuhnya lemas, namun pikirannya tajam. Ia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi panggilan dari leluhur untuk menyelami kembali sisi sejarah yang disembunyikan demi reputasi istana. Mayangsari pun memutuskan untuk melakukan ziarah ke tempat tertua di kerajaan, ke gunung gelap yang dipercaya sebagai titik asal segala hal dalam kerajaan mereka. Ia ingin mencari jawaban, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, sebab penyembuhan tak akan pernah bisa dilakukan tanpa menatap luka dengan jujur. Perjalanannya ke gunung gelap tidak mudah. Hujan badai menyertai sepanjang jalur hutan, dan para penjaga spiritual tak bisa menemaninya karena kabut tebal yang menyesatkan arah. Namun ia terus berjalan, menapaki jejak leluhur dengan bekal doa dan tekad. Di puncak gunung, ia menemukan batu lempeng besar berukir, dengan cerita dalam bahasa lama. Di sana, ia membaca kisah tentang para pengkhianat yang bukan murni jahat, melainkan korban dari sistem yang menolak kebenaran. Tanah perawan adalah simbol luka kolektif yang tak sempat dimaafkan, dan kini, luka itu kembali bernyawa melalui tangan-tangan tamak yang tak belajar dari masa silam. Sementara Putri Mayangsari menyatu dengan kesadaran leluhur di puncak gunung, para bangsawan gelap yang telah membuka segel mulai menuai akibatnya. Roh-roh yang mereka bangkitkan tidak bisa dikendalikan. Mereka menuntut bukan sekadar tempat, tetapi pengakuan. Aura hitam mulai menyelimuti ruang-ruang bawah tanah istana, dan beberapa penjaga yang lewat tiba-tiba jatuh pingsan dengan mata terbuka, seperti menyaksikan kengerian dari dunia yang tak bisa dijelaskan. Suara tangisan anak-anak terdengar di lorong-lorong, meski tak ada anak di sana. Sesuatu telah terbangun, dan ia lapar. Mayangsari kembali ke istana dengan hati yang berat. Ia membawa kabar bahwa masa lalu tidak bisa ditutup dengan tembok dan waktu, tetapi harus dihadapi dengan keberanian untuk memaafkan. Luka yang ditutup akan bernanah, tapi luka yang dibersihkan akan sembuh, ucapnya kepada rakyat. Ia tahu bahwa perjuangan melawan kegelapan kali ini bukan hanya melalui mantra atau senjata,
tapi dengan kejujuran sejarah dan kekuatan jiwa. Dan malam itu, di depan altar bunga jati, ia bersumpah bahwa jika roh-roh itu datang dengan tuntutan, maka ia akan menjadi orang pertama yang berdiri untuk mendengar, bukan untuk mengusir. Hari demi hari berlalu setelah peristiwa terbukanya segel tanah perawan. Langit di atas kerajaan Kayangan Bening tampak lebih muram dari biasanya, seperti enggan memantulkan cahaya mentari. Rakyat mulai resah meskipun tak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Hewan ternak gelisah tanpa sebab, pohon-pohon berbuah terlalu dini lalu layu, dan suara tangis terdengar dari sumur-sumur tua yang tak pernah digunakan lagi. Namun dari semua pertanda itu, hanya satu yang mampu membuat langit dan bumi bergetar sekaligus. Munculnya kembali aura dari pedang sakti, yang selama ini disimpan jauh di balik lorong ruang rahasia istana. Pedang yang konon tak akan pernah lagi bersinar, kecuali jika kerajaan berada dalam ujian terdalamnya. Pedang tersebut, yang dulu ditempa oleh tangan Dewa Api dan didinginkan di mata air-air mata bumi, telah lama tidak digenggam. Setelah kemenangan besar dalam perang kuno yang membuatnya ternoda oleh darah saudara sendiri, para leluhur memutuskan bahwa senjata itu tidak layak digunakan sembarangan. Mereka menyegelnya bukan dengan kunci biasa, melainkan dengan perjanjian spiritual, bahwa hanya keturunan yang benar-benar memahami makna damai dan kehormatan yang akan mampu menyentuhnya kembali tanpa binasa. Pedang itu bukan alat pembunuh, melainkan penyeimbang takdir. Dan kini, seiring bangkitnya roh-roh masa silam, pedang itu bergetar, seolah menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk kembali bicara. Putri Mayang Sari berdiri di hadapan altar yang menyimpan pedang tersebut, dengan jubah putih yang melambai lembut ditiup angin dalam ruangan yang seharusnya tak memiliki jendela. Ia menunduk, tak dengan rasa takut, tapi dengan kehormatan. Jika engkau memang masih mengingat sumpah ibuku, maka aku datang bukan untuk mengangkatmu demi perang, katanya lembut, melainkan untuk menunjukkan bahwa keturunanmu telah belajar dari luka yang kau tinggalkan. Saat tangannya menyentuh gagang pedang yang dingin dan berat itu, tak satu pun luka muncul di kulitnya, tak satu pun suara gaib menolak. Sebaliknya, cahaya biru kehijauan menyala dari ukiran naga yang melilit bilahnya. Pedang itu bangkit, bukan karena dipaksa, tapi karena memilih. Namun memiliki pedang itu bukan berarti kemenangan otomatis. Mayang Sari tahu, pertarungan kali ini adalah pertarungan jiwa, antara mereka yang bersedia mengakui masa lalu dan mereka yang ingin menenggelamkannya demi ambisi. Maka ia berdiri di hadapan rakyat dan musuh dalam satu waktu, membuka lembaran sejarah yang tak pernah dibaca dengan jujur. Ia bercerita tentang tanah perawan, bukan sebagai tempat terkutuk, melainkan sebagai peringatan dari para korban kelicikan istana masa silam. Ia mengajak semua bangsawan untuk berlutut bukan kepada dirinya, tapi kepada kebenaran. Suasana menjadi hening, karena tak ada yang pernah menyangka bahwa seorang pemimpin akan menyerahkan harga dirinya demi rekonsiliasi. Roh-roh yang dulu marah, kini berdiri sebagai saksi. Mereka muncul dalam bentuk kabut yang membentuk wajah-wajah yang tidak lagi menakutkan, melainkan lelah. Mereka tidak menyerang, melainkan mendekat perlahan ke tengah lapangan istana, di mana Putri Mayang Sari menancapkan pedangnya ke tanah. Di atas luka ini, kami membangun janji baru, katanya. Tidak ada lagi kekuasaan yang dibangun dari pengingkaran masa lalu. Kabut itu mulai bercahaya, perlahan naik ke langit dan meleleh seperti embun pagi. Mereka akhirnya menemukan kedamaian, bukan karena dilupakan, tapi karena didengarkan. Para bangsawan yang tadinya mencoba membuka segel pun, akhirnya merasakan berat dari kesalahan mereka. Mereka bukan lagi musuh, tetapi jiwa-jiwa yang dituntun untuk belajar. Sebagian dari mereka memutuskan mundur dari istana, membentuk komunitas yang hidup berdampingan dengan alam, menjaga titik-titik energi agar tidak disalahgunakan lagi. Sementara itu, para rakyat yang dulu selalu diam, kini belajar bahwa suara mereka bisa menjadi penyeimbang kekuasaan. Kerajaan tidak lagi berdiri di atas garis komando, tetapi pada jalinan simpul rasa saling percaya dan keterbukaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Putri Mayang Sari menyimpan kembali pedang sakti itu, kali ini tidak di bawah istana, melainkan di puncak Bukit Meranti, tempat pertemuan antara matahari terbit dan embun pertama. Ia menanam pedang itu di antara dua pohon tua dan menulis di batu, kekuatan sejati bukanlah yang mampu mengalahkan, tetapi yang mampu menahan diri untuk tidak menghancurkan. Dengan cara itu, ia melepaskan simbol kekuasaan dan mengubahnya menjadi simbol kebijaksanaan. Ia tak ingin kekuatan turun begitu saja kepada yang tak siap menanggung bebannya. Waktu berlalu.
Kisah Putri Mayangsari dan Pedang Sakti menjadi dongeng yang diceritakan turun-temurun di antara anak-anak. Namun berbeda dengan kisah para pahlawan yang dipenuhi darah dan pertempuran, kisah ini disampaikan dengan kelembutan, bahwa seorang pemimpin bukanlah mereka yang menang atas musuh, tetapi yang bisa menang atas diri sendiri. Setiap tahun, rakyat berkumpul di Bukit Meranti untuk memperingati hari di mana kerajaan memilih cahaya di atas bayang-bayang. Bunga putih ditabur, doa dibisikkan ke angin, dan lagu dinyanyikan dengan iringan kecapi dari bambu tua. Di akhir hayatnya, Putri Mayangsari tidak meninggalkan mahkota, tetapi meninggalkan warisan yang lebih abadi, kesadaran akan pentingnya menyatukan sejarah dan masa depan. Ia wafat dengan tenang, dikelilingi oleh rakyat yang mencintainya bukan karena darah bangsawan, tetapi karena keberanian hatinya. Dan ketika jasadnya dikuburkan di kaki Bukit Meranti, bunga-bunga bermekaran tanpa ditanam, seakan alam sendiri mengakui bahwa ia telah menyeimbangkan dunia dengan cinta dan pengorbanan. Pedang sakti itu tetap tertancap, tak berkarat, tak berubah, menunggu hanya mereka yang mampu mendengar bisikan damai dalam hatinya. Legenda ini tak pernah ditulis di kitab resmi istana. Ia hidup dari mulut ke mulut, dari nyanyian nenek kepada cucunya, dari kisah sebelum tidur yang mengajarkan bahwa terkadang, yang paling berani bukanlah yang mengayunkan pedang, tetapi yang memilih untuk meletakkannya. Dan hingga kini, jika kau berjalan ke Bukit Meranti saat matahari dan embun bersentuhan, kau mungkin akan mendengar suara lembut yang berkata, "Putri itu pernah ada, dan ia mengajarkan dunia untuk mendengarkan."